Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Pelaku penusukan dengan korban wanita penjaga toko di Banyuasin ditangkap polisi. 18 orang bakal calon kepala desa pada Pilkades serentak 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti seleksi tambahan. Menanggapi kenaikan harga telur, Presiden Joko Widodo memastikan harga telur akan kembali normal dalam 2 pekan ke depan. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang ibu rumah tangga di kota Palembang yang sedang berbelanja sayur di pinggir jalan menjadi korban penjamretan. Dompet berisikan uang tunai dan telepon genggam raib digondol penjahat. Peristiwa penjamretan terhadap seorang ibu rumah tangga di Jalan Enggano, Ilir Barat, Palembang terekam CCTV. Korban yang sedang belanja sayur di pinggir jalan terkejut saat seorang pemotor merampas dompet miliknya. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku dengan cepat kabur menggunakan sepeda motor. Kan udah buka warung tuh, orang tuh belanja jam 8 lewat kira-kira kan. Terus tahu-tahu orang itu sudah nunggu di depan warung itu. Begitu kan langsung ditarik ya dompet orang itu. Ya dia langsung cuma teriak-teriak itu aja. Dia waktu belanja Baru pertama kalau di warung aku baru pertama. Memang selama ini sering terjadi. Kasus penjamretan ini belum dilaporkan korban ke polisi. Menurut warga, kawasan Jalan Enggano rawan akan kejahatan, termasuk penjamretan. Dalam 1 minggu, sudah 3 kali aksi serupa terjadi di wilayah tersebut. Dedi Iransyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, pelaku penusukan dengan korban wanita penjaga toko di Banyuasin ditangkap polisi. Pelaku sempat bersembunyi di hutan. Motif pembunuhan karena masalah sepele, pelaku kesal pada korban saat mengisi ulang dompet digital. Peristiwa penusukan terhadap seorang wanita penjaga toko di Banyuasin terjadi pada Jumat 26 Agustus lalu. Dalam rekaman CCTV toko, terlihat pelaku datang seorang diri dan sempat berbicara dengan korban. Namun, tiba-tiba tersangka mengeluarkan pisau dan menyerang korban. Setelah serangan berakhir, tersangka kemudian melarikan diri. Setelah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, unit Reskrim Polsek Talang Kelapa berhasil menangkap tersangka yang diketahui bernama Arafik bin Jamil di Desa Gising, Kecamatan Kelapa. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal terhadap korban saat dirinya hendak isi ulang dompet digital di toko korban. karena tidak senang pulsanya tidak diisikan atau dana top up dana, maka tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau atau senjata tajam. Ini yang kita amankan. Tersangka sudah menyiapkan sebilah senjata tajam jenis pisau di pinggangnya. Jadi pada saat korban tidak mengisi saldo atau pulsa dana tersebut, tersangka merasa marah, tidak terima, kemudian langsung menyerang korban dengan menggunakan sebilah pisau. Ada ngomong ibu itu. Ngomong apa? Bergaya, bawa saro, Nah terus? gue ada keluar kata. Terus? Macam baik pak, omongan dia pak. Jadi Terus kok apa yang habis dia ngomong itu? aku sakit hati ya pak. Ah terus? Kejadian lah aku. Dari mana kau bawa pisau itu? Dari mana? Apa kau bawa? Kenapa kau bawa ini? Rencananya aku nak ngembek daun ini pak, daun apa? Kenapa? Daun sawi untuk kisah polisi. Sadar kau ngaku itu? Sadar pak. Ada. Sementara itu, suami korban menyebut tersangka telah beberapa kali datang ke toko korban sebagai pelanggan. Ia tidak percaya bila tersangka dibuat sakit hati oleh istrinya karena selama ini tersangka dilayani dengan baik. Semua permintaannya malah dilayani. Pelaku sebenarnya adalah pelanggan kami. Selama saya di sana sama istri saya, beberapa kali memang sering dia beli top up dana dan kita layani terus.
Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebuah pisau dan pakaian yang dikenakan tersangka saat kejadian. Tersangka dijerat polisi dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dengan ancaman pidana, hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Yonor Ikhram melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Ya, kita ke informasi lain. Tim Satgas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita aset PT Duta Palma Group milik tersangka korupsi Surya Darmadi. Petugas dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penyitaan aset PT Duta Palma Group milik tersangka korupsi Surya Darmadi. Aset yang disita berupa 1 kapal tongkang dan 1 kapal tugboat. Penyitaan kedua aset tersebut dilakukan di kawasan perairan Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin. Diperkirakan kedua aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan ini bernilai 40 miliar rupiah. Jadi penyidikan ini dilakukan oleh tim Satgas P3TPK Kejaksaan Agung dalam rangka pemulihan aset recovery karena kerugian yang cukup signifikan, kurang lebih sekitar 78 triliun, terdapat aset yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pada hari ini tadi telah dilaksanakan oleh tim penyidik penyitaan terhadap aset milik PT Duta Palma itu yang atas nama tersangka Surya Darmadi yang saat ini sudah dilakukan penindakan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung. Kami menyita 2 unit kapal berupa 1 unit kapal tugboat dan 1 unit kapal tongkang. Sebelumnya Surya Darmadi ditangkap Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas kasus dugaan korupsi sebesar 78 triliun rupiah lahan sawit PT Duta Palma pada 15 Agustus 2022 lalu. Surya Darmadi saat ini telah ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung Cabang Salemba, Jakarta. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, puluhan warga dari LSM Masyarakat Miskin Kota menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPRD dan pemerintah Kota Palembang menggali pendapatan asli daerah dari perairan Sungai Musi Palembang. Puluhan tahun Pemkot Palembang tidak kebagian retribusi dari angkutan tongkang batubara maupun muatan lain yang perharinya menghasilkan pendapatan mencapai miliaran rupiah. Untuk itu masyarakat miskin Kota Palembang menuntut 5 poin, yakni meminta DPRD dan Pemkot Palembang membuat aturan tonase tongkang, mengambil alih keberadaan alur Sungai Musi, merevisi keberadaan Jai, Pandu, dan Pelindo yang memonopoli alur Sungai Musi. Selain itu, pendemo juga meminta anggota Dewan DPRD Kota Palembang memberikan sanksi bagi tongkang yang menabrak dermaga dan kapal ketek yang tengah bersandar. Tapi sayang tak satupun anggota DPRD Palembang menemui pendemo dengan alasan sedang melaksanakan reses. Namun, Kabag Legislasi Persidangan dan Perundang-undangan Sekda DPRD Kota Palembang berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo kepada anggota Dewan dan Pemkot Kota Palembang. Ya, 18 orang bakal calon kepala desa yang akan bersaing pada pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti seleksi tambahan. Seleksi dilakukan karena bakal calon di ketiga desa tersebut memiliki lebih dari 5 orang calon. Sebanyak 18 bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan ini berasal dari 3 desa, yaitu Desa Weheling, Desa Penyandingan, dan Desa Kedondong. Seleksi digelar selama 2 hari di Gedung Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja. Seleksi dilakukan karena bakal calon di ketiga desa tersebut memiliki lebih dari 5 orang calon. Adapun materi seleksi tambahan meliputi usia, pendidikan, dan pengalaman kerja di pemerintahan. Sebelumnya, peserta yang mengikuti seleksi ini sudah melengkapi berkas administrasi dan dilakukan verifikasi di tingkat panitia desa. Di
terdiri dari usia, tingkat pendidikan, termasuk juga pengalaman di bidang pemerintahan. Nah, besok kita akan seleksi secara tertulis. Ya. Seleksi tertulis ini diikuti oleh mestinya yang lulus seleksi yang seleksi pada hari ini. Pak, yang itu seleksi ini yang administrasi sudah lengkap, Pak ya? Alhamdulillah secara administrasi sudah lengkap, sudah diverifikasi oleh panitia desa. Pak, masing-masing kriteria itu ada nilainya ya? Ada skor nilai ya. Tingkat usia ada skor nilainya. Kalau usianya lebih muda lebih besar skornya. Tingkat pendidikan juga kalau pendidikan lebih tinggi akan lebih besar skor nilainya. Begitu juga di pengalaman di bidang pemerintahan. Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022 akan digelar pada awal bulan Oktober, berlangsung di 57 desa yang tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Iransah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.